Shalom jemaat Tuhan dimanapun berada saat pagi ini. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Karena hanya dekat dengan Tuhan kita akan mendapatkan sukacita yang berlimpah. Berkat Tuhan yang mengalir di dalam kehidupan kita. Haleluya. Syukur Tuhan buat kebaikan. Haleluya Yesus Tuhan. Dekat padamu itu
tahu Tuhan, hanya di dalam hadirat-Mu kami mendapatkan sukacita, kami mendapatkan kekuatan yang baru. Bahkan mujizat-Mu Tuhan akan menjadi nyata di dalam hidup kami ketika kami ada di dalam hadirat-Mu. Kami mau menaikkan pujian kami di hadapan-Mu Bapa. Biarlah semuanya ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita siapkan hati kita. Kita terima sukacita surga saat hari ini. Haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Hikmat sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, melakukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Hikmat sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Hikmat sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, lakukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Segala pujian, hormat dan syukur kita hanya bagi Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita akan hampiri tahtanya yang kudus. Kita akan terima sukacita dari Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, garis nafsu
siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan lebih dalam lagi, karena kasih setia Tuhan sungguh nyata di dalam hidup kami. Haleluya. Besar setiamu
pujian pengagungan kami kepadamu. Kalau Allah yang layak disembah, Allah yang layak dipuja. Terima kasih Tuhan. Bersabdalah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Bukan sekedar mendengar, namun melaksanakan segenap kehendak-Mu bagi hidup kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Bersabdalah, di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Allah. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Makarios, berbahagialah saudara yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara, judul renungan pada pagi hari ini mungkin kurang enak didengar di telinga saudara. Ya. Tetapi inilah yang tertulis di dalam firman Allah. Mau tidak mau kita harus dengar. Judul khotbah pada pagi hari ini adalah neraka. Waduh, neraka. Jarang ya kita mendengar khotbah tentang neraka ini. Saudara, Pendeta Billy Graham, penginjil yang sangat terkenal, berkata demikian. Judul khotbah yang paling tidak populer untuk dikhotbahkan adalah tentang neraka. Walaupun Alkitab berbicara banyak tentang neraka, sama dengan topik-topik yang lain. Pendeta Billy Graham berkata, kata neraka ini terdengar hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Pendeta Billy berkata, dia pernah menerima surat dari seorang pemabuk yang mengatakan bahwa ia mengalami hidup yang bagaikan neraka setiap hari. Ini surat yang ditulis kepada Billy Graham. Seorang wanita muda menulis bahwa ia baru menikah selama 2 tahun. Namun rumah tangganya bagaikan neraka di dunia. Saudara, di gereja pun topik tentang neraka tidak dikenal. Bahkan dilupakan. Sehingga banyak orang yang tidak percaya adanya neraka. Namun saudara, di dalam perjanjian baru ada banyak ayat yang dikhotbahkan oleh Yesus Kristus sendiri. Bukan pendeta lain, Yesus sendiri khotbahkan. Alkitab yang sama ini saudara, yang berbicara tentang kasih Allah yang begitu besar dan keindahan surga. Alkitab ini juga yang memberitahukan tentang penghukuman dan neraka. Hanya ada satu orang saja yang dapat berbicara tentang kehidupan yang akan datang. Dan dia adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus. Mari kita baca di dalam perjanjian baru. Beberapa ucapan yang diucapkan oleh Yesus tentang tempat ini yang disebut neraka. Pertama, saudara, mari kita baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-10. Ayat yang ke-28, Yesus berkata demikian, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia, siapa Dia? Allah, yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Kemudian Injil Matius pasal 25
ayat yang ke-41. Dan ia, Yesus, akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Saudara, neraka itu sebenarnya disiapkan bukan untuk manusia, untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Kenapa? Iblis pada mula pertama berontak kepada Allah. Dia yang diberi kedudukan yang paling tinggi oleh Allah di dalam surga, tapi dia memberontak. Karena dia merontak, dia mau meninggikan diri sama dengan Allah. Dia dicampakkan. Dan sebagian malaikat pun ikut dia. Dan dicampakkan kemana? Ke dalam neraka. Karena mau meninggikan diri. Kesombongannya. Oh, ada beberapa ayat banyak sudah di mana iblis berkata, aku mau naik ke atas. Mau menyerupai menjadi sama dengan Allah. Saudara, beberapa orang berkata bahwa mereka hidup sesuai dengan khotbah Yesus di bukit. Dan itu sebabnya mereka tidak percaya adanya neraka. Akan tetapi dengarlah apa yang dikatakan Yesus dalam Matius 5 ayat 22 yang termasuk juga khotbah Yesus di bukit. Ya. Yang pasal 6 berkata, jangan bingung, jangan khawatir. Cari kerajaan Allah lebih dahulu, oke. Maka semua akan ditambahkan kepadamu, benar, amin. Ya, jangan lupa pasal 5 termasuk juga khotbah Yesus di bukit berkata demikian. Pasal 5 Matius ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, ini Yesus ya, huruf besar. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Yesus banyak berkhotbah agar manusia tidak masuk neraka. Ya. Sesudah kematian, semua orang yang sengaja menolak Allah semasa hidupnya akan disingkirkan dari hadiratnya. Hadirat siapa? Ya hadirat Allah. Ya, yang menyingkirkan siapa? Ya Allah sendiri. Tidak heran saudara, kita baca di dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 2 sampai dengan ayat 5 berkata demikian. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia, Allah, yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Takutilah Allah yang berkuasa bukan membunuh jiwa,
tapi langsung ya masuk ke dalam neraka. Tidak heran ayat yang terkenal yang saudara hafal ya di dalam surat Roma pasal 6 ayat 23 berkata demikian. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Tuhan kita, tidak seorang pun yang membaca Alkitab dan tidak menyadari akan adanya neraka. Setiap orang menolak Yesus akan berakhir ke dalam neraka. Saudara, Yesus menyebutkannya sebagai kegelapan yang pekat, di mana ada tangisan dan kertak gigi. Itu dapat kita baca di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 30. Sekali lagi Yesus yang berkata, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ya di dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Tempat yang paling gelap, outer darkness, saudara. Gak ada terang sama sekali. Ini ucapan Yesus sendiri. Dalam gelap yang di luar. Apa yang dikatakan di dalam ayat ini, campakkanlah hamba yang tidak berguna. Kenapa hamba itu gak berguna? Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, Yesus yang mengisahkan, ada seorang tuan, sebelum dia berangkat ke luar negeri, dia panggil hamba-hambanya. Yang satu diberi talenta 5, yang satu diberi 2, yang satu diberi 1. Dan dia berkata, berniagalah ya sampai aku datang. Disuruh memanfaatkan uang yang sudah dititipkan kepada mereka. Apa yang terjadi? Ketika tuannya itu kembali dari luar negeri, dia panggil hamba-hambanya, datanglah hamba yang menerima 5 talenta. Langsung dia berkata, Tuhan ini 5 talenta Tuhan beri. Aku memperoleh 5 lagi. Sudah bertambah. Yang terima 2 talenta juga berkata, ini Tuhan, aku terima 2. Sekarang sudah bertambah jadi 4. Nah, datang hamba yang terima 1 talenta. Dia berkata, Tuhan, aku takut karena engkau ini kejam. Ya, makanya aku sembunyikan, aku kuburkan talentaku ini di dalam tanah. Waduh, langsung Tuhannya marah. Ya. Kepada 2 yang datang pertama tadi, Tuhan itu berkata, masuklah, sabaslah engkau. Hai hambaku yang baik, hambaku yang setia. Masuklah ke dalam kesukaan Tuhanmu. Ya. Tetapi hamba yang satu ini langsung dikatakan, hai hamba yang jahat dan malas. Hamba yang tidak berguna. Yesus sendiri memerintahkan, campakkan hamba yang tidak berguna itu ke dalam api neraka. Saudara, kita baca lagi di dalam Injil Markus pasal yang ke-9 ayat 45 ayat 43 sampai ayat 48. Ini kembali lagi Yesus yang mengatakan ayat-ayat ini. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata 1
daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Yesus sendiri yang ucapkan ayat-ayat ini, saudara. Bukan pendeta, bukan Rasul Paulus, bukan. Yesus. Sekarang kita baca lagi sebuah kisah yang dikisahkan oleh Yesus sendiri juga. Ya, di dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai ayat 31. Kisah tentang orang kaya dan Lazarus. Saudara paham ya kisah ini? Dari anak sekolah minggu kita belajar ya, selalu orang kaya dan Lazarus. Saya baca saja dengan cepat. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di dalam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi." Jurang yang tak terseberangi. Supaya mereka yang pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tapi jika ada seorang datang dari antara orang mati, kepada mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Saudara, kita harus menghindari neraka karena apa yang telah dilakukan Allah untuk menyelamatkan kita. Surga tidak akan mengorbankan putra mahkotanya. Allah tidak akan mengorbankan putranya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16. Dan Kristus pun, Yesus Kristus pun tidak akan mau mati disalibkan bila hukuman untuk dosa itu ringan. Allah demikian mengasihi kita sehingga ia rela memberikan putranya yang tunggal untuk mati ganti kita, agar dapat menyelamatkan kita dari hukuman dosa, yaitu
neraka. Allah rela putranya yang tunggal dikorbankan. Supaya jangan kita masuk neraka. Ya. Kita harus menghindari neraka. Karena Allah tidak menciptakan kita untuk neraka. Namun bila kita menolak Dia, siapa Dia? Yesus. Maka kita akan melewatkan kekekalan bersama iblis dan malaikat-malaikatnya. Neraka adalah pemisahan dari Allah. Disebutkan kematian yang kedua. Jadi saudara, tidak ada istilah habis mati, habis perkara. Nggak ada. Habis mati masih ada kehidupan, tapi yang kekal di mana? Yaitu di lautan api. Jadi tidak ada istilah, banyak orang bunuh diri ya. Enak aja bunuh diri. Pokok habis mati, habis perkara. Nggak. Masih ada kehidupan di balik kematian. Saudara, Yesus tidak akan mau disalibkan. Ingat saudara di Taman Getsemani. Dia berlutut, dia berkata, ya Bapakku, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Keringatnya menjadi darah menetes ke bumi. Bukan satu kali dia berdoa. Dia berdoa kedua kali, ya Bapakku, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Namun dalam hal ini pun bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu ya Bapa. Yesus enggak enak begitu saja disalibkan. Berat saudara. Tapi karena Yesus mengingat saudara dan saya, Dia rela mati di kayu salib. Supaya kita boleh diselamatkan, dibebaskan. Ya, dibebaskan dari neraka. Bayangkan keringatnya menetes menjadi darah. Karena ketakutan, ngeri sekali. Waktu dia harus melihat cawan yang harus dia minum. Cawan penuh dengan dosa-dosa manusia. Segala macam penyakit. Tapi dia rela. Dia rela minum saudara. Di Yesus. Ya, demi saudara dan saya. Jadi mari saudara. Ya, kalau ada orang berkata, udahlah habis mati, habis perkara. Saudara lebih baik katakan hati-hati. Jangan ada ucapan itu. Ya, karena habis mati ada kehidupan. Tidak heran saudara. Di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di dalam surga. Saudara, kalau saudara baca ayat 1 pasal 10 ini, Injil Lukas, 70 murid diutus oleh Yesus. Pergi mengantarkan Injil, menyembuhkan orang sakit dan lain sebagainya. Oh, mereka kembali dengan sukses. Oh, bersukacita Tuhan, iblis pun takluk pada sakit penyakit lenyap. Ya, lalu Yesus berkata, tunggu dulu, jangan kamu bersukacita karena iblis takluk kepadamu. Tapi bersukacitalah karena namamu tertulis di dalam surga. Ya. Kenapa? Mari kita baca sekarang. Wahyu 21 ayat yang ke-8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Saya garis bawahi, semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Kematian yang kedua. Ini firman Allah saudara, bukan khotbah pendeta. Ya. Inilah kematian yang kedua. Jadi saudara, saya katakan tidak ada dosa putih atau dosa hitam. Atau dusta kecil, dusta besar. Tidak ada. Dikatakan di firman Allah, sebuah
pendusta. Tempatnya di mana? Neraka. Mari kita hati-hati. Saya masih ingat betul. Waktu pertama kali saya mendengar ayat ini, saudara. Saya jadi takut. Takut banget. Semua pendusta. Hati-hati. Mari. Jangan sampai kita melakukan. Baik dusta kecil, tidak apa-apalah. Sekali-sekali, tidak apa-apalah. Hati-hati. Mari kita taati firman Tuhan. Semua pendusta tempatnya di dalam neraka. Kita lanjutkan sekarang, saudara. Wahyu 20 ayat yang ke-11 sampai ayat 15. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar, dan Dia Allah yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi ada kitab di surga. Apa saja yang kita perbuat setiap hari, saudara, direkam. Bukan pendeta yang rekam, Allah sendiri merekam segala perbuatan kita. Ya, ada tape recorder, tidak tahu sebesar apa di surga. Setiap hari perbuatan kita direkam. Suami boleh menyembunyikan perbuatan dari istri, sebaliknya istri menyembunyikan perbuatan dari suami, bisa saja. Tapi jangan heran, semua itu apa yang kita perbuat direkam oleh Allah. Bukan suami, bukan istri, bukan pendeta. Direkam oleh Allah sendiri. Ada buku-buku yang mencatat segala perbuatan kita yang kita lakukan setiap hari. Apa yang saudara lakukan? Saudara bangun pagi, oh dilihat, semua direkam. Saudara berbuat apa? Masak di dapur, oh dilihat semua. Apa yang kita ucapkan, semua terdengar. Ya. Kemudian ayat 13, Wahyu 20 tadi. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Tidak heran tadi Yesus berkata, jangan bersukacita, iblis tunduk sama kamu. Ya, roh-roh setan semua lari dari kamu. Jangan bersukacita karena itu. Tapi bersukacitalah karena namamu tertulis di dalam kitab kehidupan. Ya, bicara tentang nama tertulis di dalam kitab kehidupan, saudara. Saya membaca, bahkan mendengar. Ada satu pasang, ada seorang wanita muda yang mau melangsungkan pernikahannya. Dan dia minta kepada sahabatnya yang tidak lebih tua dari dia, agak beda beberapa tahun. Dia bilang, tolong ya, kalau aku menikah nanti kamu nyanyi. Memang yang temannya ini penyanyi. Dan penyanyi, temannya sanggup. Dia berkata, oke, saya akan datang dan saya akan menyanyi untuk acara pernikahanmu. Maka begitulah beberapa minggu sebelum undangan kemanten, undangan diedarkan. Semua menerima undangan. Di dalam undangan itu tertulis reserve, akan hadir gitu ya. Langsung yang terima undangan langsung catat, hadir. Tapi yang penyanyi ini terima undangan, tapi dia tidak catat, dia tidak baca soal reserve. Dia pikir sudah dia diundang untuk menyanyi, ya udah. Dia tidak reserve, tidak daftar. Apa terjadi? Pada waktu hari hanya dia datang bersama suaminya.
Waktu menyanyi pakai gaun yang cukup bagus, mau tampil untuk menyanyi. Apa terjadi di depan panitia yang terima tamu, mau dibawa masuk, semua dimasukkan. Datang penyanyi ini, penerima tamu berkata, maaf ibu, nama ibu tidak tertulis di dalam daftar kami. Sorry, kami tidak bisa izinkan ibu masuk. Ya tapi saya diundang, saya harus menyanyi di acara ini. Mereka berkata, sorry, kami tetap tidak bisa terima. Langsung salah seorang panitia mengantar ibu ini turun tangga eskalator. Dan berdua mereka turun pulang. Sangat sedih, sangat malu, sangat menyesal. Kenapa tidak terdaftar? Demikianlah kisah nyata. Mari saudara, pagi hari ini kita bersuka cita. Tuhan, namaku tertulis di dalam kitab kehidupan. Saya yakin dan percaya, ya, puji nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, saudara, saya tidak panjangkan lagi. Mari kita akan siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Siapkan saudara, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya Lord. Haleluya Lord. Kalau saudara sudah siap, silakan berdiri. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya Lord. Haleluya. Haleluya. Haleluya Lord. Ya Tuhan, kami berdiri di hadapan-Mu dengan roti di tangan kanan kami. Tidak lain adalah sebagian dari tubuh-Mu sendiri yang dirobek-robek untuk kami, Tuhan. Dan firman-Mu pun berkata, oleh bilur-bilur-Mu kami sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu ini yang dipecahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, betapa besar kasih-Mu kepada kami. Haleluya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Tubuh-Mu Tuhan dihancurkan bagi kami untuk kesembuhan tubuh kami. Terima kasih. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu yang boleh kami nikmati. Kami yakin dan percaya kehidupan-Mu mengalir masuk ke dalam hidup kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami semua sudah dipuaskan, dikuatkan,
disembuhkan, dipulihkan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Engkau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus.